Bro Ian kan hostnya ini harusnya harus ada memang buat dulu. Bro Ion di channel saya biar saya live kan, bro. Oh, bro yang live kan? Oh, ya wes lah. Ya, oh gitu ya. Diatur dulu timernya bagaimana. Waktunya. Oke, diatur dulu. ini Islam berapa orang, Kristen berapa Pak? Biar tahu Pak. Bapak undang saja kawan-kawan Bapak yang ingin. Enggak, yang masuk di sini, Enggak tahu Pak. Coba dicek. Saya audiens saja, Saya nambah ilmu aja, mendengar. Ada Islam ya Pak? Ada Islam ya? Ada. Selain saya maksudnya. Saya Pak Raka, saya. Oke sih Pak, nanti kalau mau menambahkan, membantu boleh Pak, silakan ya nanti. Pak Raka. Ya. Kemarin kenapa pergi dari room saya? Kenapa Pak? Kemarin kenapa? Pergi dari room saya, main turun-turun aja. Saya itu kan ditendang Pak kemarin secara paksa. Tiba-tiba saya keluar waktu saya debat. Masa kayak gitu? Saya kan kesannya ini kan otoriter. Harusnya yang ngomong dulu kalau mau mengeluarkan orang. Kan, ngomong orang Bapak main turun aja. Saya diturunkan Pak. Saya itu tidak ada waktu yang menurut yang masuk Bapak. Di roomnya Bang Jeki kan. Room saya. Kan room Bang Jeki. Room saya Pak. Roomnya saya Malikil. Mungkin sinyal Pak Marodi. Itu yang bahasa Bapak aku lupa juga. Soalnya ada Mozart, ada Bang Jeki, ada Bang Yon, ada Bang Maliki, ada banyak sih ya. Dan itu rata-rata dikik, cuma Bang Ion aja yang baik ini. Ada Pak Cipto, ada penutup Cipto Bang Ion juga. baik Pak, Bang Ion. Baik dia. Iya, emang kami kan orangnya baik-baik kok. Iya, saya itu cuma membandingkan antara room yang lain, mana yang suka ngekik tiba-tiba, sama yang masih kesempatan kita untuk bicara dulu dan dia gitu. Nah, yang itu yang kemarin yang sperma keluar dari tulang subi itu kayak mana? Siapa yang keluar coba? Ya aku kerja Pak waktu itu. Masa saya teruskan? Saya sudah ngomong jaga malam loh. Ya, jaga kan malam. Saya sudah izin Bapak, saya kerja. Itu kami itu di Rumbang Ion loh. Kita di situ loh. Yang bahas ulang itu kan itu nanti bisa lah, ini temanya apa dulu supaya nanti enggak melebar Pak. Kan kita fokuskan topiknya apa yang seru. Iya gitu. Tadi kan udah Bapak bilang, kan topiknya udah Bapak bilang penyalipan. Ya. Terus aturan mainnya gimana sekarang? Silakan. Ini kan enak Zoom, lebih banyak yang ngomong, lebih seru. Ini syukur aja nih, aku masih aman ini. Maksudnya gimana Pak? Syukur aja nggak pakai foto profil aku ini. Iya Pak, Pak nggak usah profil segala, itu kan pribadi. Kita nggak usah pribadi lah. Kita diskusi yang baik. Baru download, maklum lah Pak. Oh ya nggak apa-apa Pak, sama-sama. Itu juga masuknya lama banget ini aku kesini, bingung soalnya. Ini kapan mulai ini? Ya aturannya gimana? Katanya tanya aturan tadi. Ibu yang mengatur ini cara apanya diskusinya. Aturannya tanya jawab aja ya. Oh gitu, ya wes sudah oke. Tanya jawab aja ya, tak mulai kalau gitu. Bang Maliki udah siap. Oke. Nanti silakan Bapak yang duluan. Bapak paparkan kenapa Isa disalib, apa alasannya kenapa Isa diserupakan, apa alasannya, harus jelas dengan literatur. Oke, silakan. Ya sekarang dimulai sama ini ya Bang Raka dulu ya. Oke, saya mulai ya. Istilahnya kasih waktu. Ayo teman-teman.
Kasih Waktu waktu yang saya paling pantas dulu. berapa ya? 25 menit ya? Oke, ya cukup. Cukup nggak 25 menit? 3 Nanti menit. Bapak 3 Berapa, menit. Bang? cepet banget, 3 Pak. atau 4 menit. 5 menit aja, 5 menit kalau boleh. Supaya Buset. tersampaikan. Kalau 25 25 menit mau main bola ya? Takutnya dia kalau kurang. 10 Ah. menit lah. Ya Gak udah, apa-apa, tak mulai nanti aja, tak mulai. jatuhnya 1 jam 2 jam jatuhnya, tapi cara memaparkan, bertanya dan ini pakai waktu biar nggak ngantuk lawan Ya, diskusi. jadi gini loh, nanti ada dulu ngomong dulu, nanti tanya menjawab setelah ngomong itu. Jadi ngomong itu dikasih waktu berapa? Ya udah, langsung aja to the point. Oke, terkait dengan penyalipan itu adalah suatu pondasi iman dari umat Kristen, ya kan? Mereka umat Kristen meyakini bahwa Yesus itu disalib untuk menebus dosa umat manusia, gitu kan, Bapak Ibu? Sedangkan menurut sejarah, ya kita ada iman, ada sejarah, Pak, di sini. Nanti Bapak tinggal komentari. Ya, dibuka sejarahnya siapa, namanya Ya siapa. nanti sudah jangan dikomentari dulu. Nanti boleh Bapak. Tuh catat aja Bapak yang mau tanyakan nanti. Terkait dengan sejarah, ini ada 2 pilihan buat orang Kristen. Penyalipan itu terjadi karena Yesus menembus dosa umat manusia. Yang kedua, karena Yahudi membenci Yesus dan ingin membunuhnya. Menurut fakta sejarah. Seandainya Yahudi itu tidak membenci dan menerima Yesus sebagai Mesias Sang Juru Selamat, apakah penyalipan itu terjadi? Kalau penyalipan itu terjadi, bagaimana dosa-dosa manusia itu tertebus? Ditulis dulu aja. Ini nanti Bapak komentari boleh, ditulis dulu. Ketika Yesus disalib, ya kan? Itu Yesus sebelum ditangkap, dia berdoa, ya Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Di sini cawan adalah proses penyalipan. Bapak tulis dulu, nanti komentar terserah silakan. Artinya Yesus itu berdoa sungguh-sungguh minta diselamatkan dari cawan ini. Tetapi dia berkata, ya Bapa, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Menurut persepsi Islam, doa Yesus dikabulkan dan dia diselamatkan dari proses penyalipan itu. Saya kembali ke teologi Islam. Pertama, untuk apa Yesus diselamatkan oleh Allah sehingga dia tidak disalib? Yahudi ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Berkali-kali dia dikirimkan oleh Allah Yahweh, seorang nabi. Dan berkali-kali mereka menolaknya. Dan ada yang menjadi korban atas penolakan Yahudi, yaitu bernama Yesaya. Nabi yang mati digergaji oleh Yahudi. Karena beringasnya orang Yahudi ini yang tidak menerima Mesias yang dikirimkan kepada mereka, sehingga mereka berusaha membunuhnya. Tapi Tuhan yang Maha Besar ini tidak mau, ini menurut persepsi Islam ya, tidak mau Nabi ini dibunuh lagi oleh Yahudi. Sehingga harus digantikan oleh orang lain yang diserupakan dengan dia. Pertanyaannya,
Kenapa dia harus diganti dengan orang lain dan diserupakan dengan Yesus? Sifat keras kepala Yahudi yang sangat membenci Yesus ini, itu yang membuat mereka ingin membunuh Yesus. Seandainya dia tahu Yesus itu selamat dan tidak ada yang menggantikan dia, maka sampai ke neraka bahkan dikejar oleh Yahudi untuk dibunuh. Pertanyaannya, kenapa Yahudi kok membenci Yesus? Apakah Yahudi pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Yahweh, adalah Tuhan? Jawabannya, tidak pernah. Lantas kenapa dia sangat membenci? Mereka sangat membenci. Satu, karena Yesus mengatakan dirinya adalah Mesias, tetapi orang Yahudi menolaknya. Kedua, Yesus berani menghina imam-imam Yahudi sebagai keturunan ular berudak. Yang ketiga, Yesus berani mengobrak-ngabrik bait suci Yerusalem. Dan yang bikin mereka marah, yang keempat, dia meramalkan bait suci bakalan ambruk rata dengan tanah. Itu yang menyebabkan mereka benci. Bukan karena dia menyatakan bahwa dia adalah Yahweh. Orang tipe Kristen nanya, kenapa sih kok dia tidak boleh disebut Allah? Bukankah dia dipanggil muridnya sebagai Tuhan, dia tidak pernah menolak? Loh, bukan tidak pernah menolak, masalahnya dia tidak pernah dipanggil Tuhan oleh muridnya. Kalau ada terjemahan di Alkitab tulisannya ya Tuhanku, itu terjemahan dari orang yang menerjemahkan kitab suci. Buktinya apa kalau bukan Tuhanku? Seandainya 12 murid Yesus memanggil Yesus dengan sebutan Tuhanku, dan itu didengar oleh imam Farisi, para imam Yahudi, maka saat itu juga dia akan dibunuh tanpa menunggu proses penyaliban. Sudah, silakan. Sudah, oke, sudah cukup. Monggo, silakan. Bang Maliki, silakan. Bang Maliki, aku ya. kasih. Sorry, aku silakan. Aku diam dulu. Silakan. Aku diam. Aku jawab nomor 2 ya, Bang. Bang, silakan nomor 1. Oke. Jadi gini ya, semua yang dipaparkan Pak Raka ini itu tidak ada datanya, ya. Jadi tentang penolakan Yahudi, contoh kayak gini ya. Saya bawa data ya. Gini caranya kita diskusi, Pak. Oke, bentar ya. Nih. Kenapa Yesus itu disalib? Ini alasannya ya, ini. Begini cara berdiskusi, Pak. Jadi Bapak itu dari tadi itu hanya asumsi semua. Tidak ada datanya. Saya katakan asumsi, itu memang fakta ya. Karena tidak ada tertulis. Matius 26 ayat 62. Oke. Sampai 66. Oke. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, kepada Yesus yang dimaksud, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi itu terhadap engkau? Tetapi Yesus diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Elohim yang hidup. Jadi imam besar itu berkata kepada Yesus, demi Elohim yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Nah, jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang, kamu melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Nah, ayat 65. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Elohim. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Kenapa demikian? Karena di dalam Torah, ini ya, bilangan, nih. Orang yang menyamaratakan dirinya dengan Tuhan, dengan Hashem, itu harus dihukum mati. Karena itu disebut menghujat. Oke, 15 ayat 30. Tetapi orang, ini bilangan 15 ayat 30. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Oke, kita tambah lagi Imamat 24. Ya, Imamat 24 ayat 16. Oke.
Siapa yang menghujat nama Hasyim, pastilah ia dihukum mati. Oke? Siapa yang menghujat nama Hasyim, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu. Baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Hasyim, haruslah dihukum mati. Jadi Yesus itu menyamaratakan dirinya, menyatakan akulah Hasyim. Karena di dalam Torah kata anihu. Anihu itu adalah khusus. Ya, kata khusus sakral yang hanya disematkan kepada Hasyim. Ya, contoh ya. Akulah dia, anihu. Keluaran berapa ya? Keluaran, bentar ya, saya cari dulu ya. Akulah dia ya, saya lupa. Jadi Pak Raka nanti pakai data ya. Akulah, sorry, dia, anihu. Akulah dia yang menanggung, akulah dia. Oke. Oke, akulah dia. Oke, mana ya? Akulah dia. Oke. Oh, 2 Markus ini. Dar, ya. Akulah dia. Nah, ini Yesaya bahwa akulah dia yang berbicara. Yesaya 52 ayat 6. Oke. Ya, Yesaya 52. Ini kalau pakai Edisum enak kita. Mau share data bebas. Yesaya 52 ayat 6. Oke. Nih. Laken yeda ami semi laken bayo hahuhi. Hu. Anihu. Nih. Oke, ini. Anihu. Akulah dia. Jadi kata anihu ini adalah kata-kata sakral yang tidak dipakai oleh orang lain selain Tuhan. Nah, Yesus mengucapkan kata ini, anihu, akulah dia. Ya. Nah, ini yang disebut orang Yahudi, Yesus itu sudah menyatakan dirinya, menyamakan dirinya dengan Hasyim. Jadi orang yang menyatakan dirinya sama dengan Hasyim itu harus dihukum mati. Itu alasannya. Oke? Alasan orang Yahudi. Tetapi saya tidak mendengar dari pernyataan, karena topik kita penyaliban Yesus. Saya tidak pernah mendengar apa alasan yang logis. Allah menyerupakan Isa itu apa dasarnya? Apa? Itu sudah tak jawabkan, Pak. Sudah tak jawabkan. Kenapa Allah harus menyelamatkan Yesus? Kan sudah tak jelaskan tadi alasannya. Bahwa Yahudi sangat membenci Yesus. Dan Allah telah mengirimkan para nabi untuk bangsa Israel. Dan bebalnya otak-otak mereka yang membunuh utusan yang dikirimkan kepada mereka. Salah satunya yang menjadi korban itu Yesaya, yaitu nabi yang digergaji. Itu akan terus berulang. Dan Allah Tuhan ini yang mengutus, menurut versi Islam, mengutus Yesus untuk bangsa Yahudi. Diselamatkan, Pak, untuk tidak dibunuh oleh mereka. Ya, Itu logis, Pak. Silakan. Bentar, saya selesaikan dulu. Gini, kita main data ya. Nanti Pak Raka bawakan data Yahudi mana yang mengatakan bahwa Yesus atau Isa yang Anda imani itu tidak disalib. Nah, sekarang saya duluan bawa data dari Yahudi ya. Ini ya. Ini data dari Yahudi ya. Ini kitabnya Yahudi. Namanya Sefariah. Ya. Dalam Mishnah Torah 11 ayat 6, oke? Nah, di sini jelas. Bahkan Yesus orang Nazaret, ini dalam kitab orang Yahudi ya. Bahkan Yesus orang Nazaret yang membayangkan dia akan menjadi Mesias dan dibunuh pengadilan atau diserahkan kepada orang Romawi yang membunuhnya sebagai seorang revolusioner karena dia menyatakan dirinya sebagai Mesias, oke? Jadi di sini kitab orang Yahudi menyatakan Yesus dibunuh. Oke. Boleh saya tanggapi? Sebentar, Bapak kalau menanggapi jangan dengan asumsi ya. Saya harap silakan. Bapak bisa bawa data, oke? Ya, oke. Oke, silakan. Silakan. Ini saya menanggapi, kapan saya bilang Yahudi tidak percaya Yesus disalib? Kapan saya ngomong gitu? Ada ucapan saya bahwa Yahudi yakin yang disalib bukan Yesus? Nggak ada kan omongan saya kayak gitu. Terus? Kapan di mana Quran mengatakan Yesus tidak disalib?
kan saya cerita Oh, bahwa ada di Quran. bentar, Bapak jangan ini dulu, ada ayatnya. Kan ini gini, Pak. Ada suatu kisah ya, orang disalib ya, mukanya muka Yesus, ya. Ini muka Yesus, artinya yang disalib Yesus. Tahu Bapak, ngerti maksudnya ya? Ngerti maksud saya? Bukan Yesus tidak disalib, keliru Bapak menafsirkan itu. Orang yang disalib itu Yesus. Tapi kan orang tidak tahu bahwa itu orang yang digantikan. Yahudi menganggap yang disalib itu Yesus, makanya dia tenang, sudah tidak cari lagi Yesus. Menurut dia sudah mati di kayu salib, menurut Yahudi dan menurut Kristen. Itu persepsi, Pak. Karena kita tidak ngomong bahwa bukan Yesus yang ada di kayu salib itu. Orangnya ada di situ, mukanya muka Yesus. Sejarah tetap menuliskan, tetap itu Yesus yang disalib. Sejarahnya. Islam tidak menentang itu, tidak. Terus Islam kasih tahu ke orang-orang bahwa sebenarnya yang mereka anggap Yesus itu loh, yang ditulis dalam sejarah, itu bukan Yesus. Pahami ini dulu. Pahami ini dulu. Bapak kalau sudah bisa memahami ini, jadi ngerti apa yang saya maksud. Paham? Jadi kalau dikatakan bahwa Islam mengatakan Yesus tidak disalib, bukan seperti itu. Yesus disalib, ditulis dalam sejarah. Iya, yang disalib itu Yesus. Mukanya itu loh, muka Yesus. Kita itu dikasih tahu oleh Allah, Tuhan ini loh yang ngasih tahu. Sebenarnya yang disalib itu bukan Yesus. Yesus itu nabiku, ini loh tak selamatkan Yesus itu. Karena ini bangsa ini bebal sekali dikasih tahu. Dikirim nabi dibunuh oleh mereka. Ngerti ya? Datamu mana, Pak? Datamu mana? Pak Raka pakai data, Pak Raka, biar konkret. Loh, bukan gitu. Saya tidak menentang loh yang Bapak tulis itu tentang penyaliban Yesus. Percaya aku, yakin itu tentang data itu Yesus disalib. Saya tidak menentang. Saya tidak perlu ada pertentangan di sini. Karena menurut sejarah ditulis bahwa Yesus ini disalib, sejarahnya itu nulis. Bahkan orang sebelum ada Alkitab pun ditulis itu Yesus yang disalib. Datanya itu mana, Pak? Data itu Bapak itu secara asumsi. Pak, itu udah pakai data. Bapak kan tanya kenapa. Kalau kenapa itu tidak bisa dicari dalam kitab suci. Kitab suci itu sudah paten. Bapak mau gimana? Wong itu firman Allah. Apa itu sudah? Bapak kan tidak bisa ngatur-ngatur Pak kitab suci. Firman itu sudah pakai. Itu kan Bapak lagi asumsi. Kan asumsi ada. Bentar. Makanya dari awal itu Bapak itu saya juga mana? Agak susah yang ngeser ayat ini. Faktanya mana? Tadi kan udah komitmen. Kan sepakat tadi pakai fakta, pakai data. Saya Bapak tahu sendiri masuk ke sini susahnya minta ampun lah, apalagi kasih data. Ini saya juga bingung ini. Oke, Bapak gini, Pak. Saya mau menginjili Bapak dengan Quran. Saya bisa membuktikan Isa itu disalib. Kenapa? Ya. Benar. Bisa membuktikan apa tadi? Saya akan injili Anda dengan Quran. Saya bisa membuktikan Isa disalib dengan data Quran. Gimana? Mau nggak? Isa disalib dengan data Quran ya, Pak, bukan yang lain. Iya, betul. Quran, ya. Silakan. Saya injili Bapak dengan Quran saja, oke? Iya, silakan. Di-share ya, Pak. Biar aku baca ya, di-share dulu. Oh, iya, siap. Silakan. Bapak punya Quran di samping nggak? Ya ini Pak, kan harusnya kalau yang online itu kan lebih enak carinya lebih cepat. Bukan. Saya tanya di samping Bapak iya, ada Quran. Pak, bukanya ini yang repot kan ini kan pakai HP saya Zoom-nya. Jadi Bapak nggak punya Al-Quran. Kalau online kan enak. Ini bisa enggak keluar ini? Zoom-nya enggak putus toh, enggak doubling kan? Loh. Biar aku bisa. Ini. Di sini online, Al-Quran online kan Pak, lihat di layar nih. Quran saya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Quran saya. Ya, subhanallah Pak, luar biasa Bapak. Silakan. Nah, makanya masa Bapak biar satu nggak ada kan lucu. Injili saya. Silakan. Yo wes. Bapak diam, saksikan saya injili Bapak dengan Quran, oke? Silakan. Oke. Bapak tahu di dalam surah apa Isa itu tidak diserupakan? Anisa kalau nggak salah, insya Allah ya. Aku juga Oke.
Bentar ya. 153 atau 157. 157, Pak. Ya, 157. Ya. Silakan, Pak. Ya, bentar. Kupikir Bapak. Ya. Izin ngomong sebentar. Ya, monggo, Bro. Sambil nyari, Bapaknya sambil mau share. Silakan, Pak, ngomong apa, Pak? Ya, silakan, Bro. Pak Raka itu bicara asumsi saja, tidak memiliki data yang tepat. Bapak berbicara pun salah-salah. Ya, saya tegaskan di sini ya, Pak. Saya pilah-pilah dulu. Yesus yang Bapak percaya adalah Isa Al-Masih, di kami itu tidak ada, Pak. Ya, sah saja, Pak. Ya, boleh, silakan, enggak apa-apa. Aduh, Pak, saya belum selesai ngomong. Ya. Dan Isa itu sangat berbeda. Ya, Isa yang Bapak percayai adalah Yesus itu, menurut Quran memang diserupakan. Tetapi itu bukan Yesus kami. Yesus kami itu mati di kayu salib. Berbeda sekali dengan pengertian Bapak. Kenapa? Isa di kitab Bapak lahir di bawah pohon korma. Yesus itu lahir di kandang domba. Kemudian Yesus itu anak Maria, bukan anak Maryam. Menurut kitab Bapak yang adalah adik Harun, yang bapaknya Imron. Beda sekali dengan kami. Ya, nanti tak komentari. Yang sangat membedakan adalah Yesus kami mati di kayu salib, Pak. Dan Bapak ketahui bahwa sebenarnya apa yang Yesus adakan di kitab-kitabnya yang kita baca sekarang, ketika dia menyembuhkan, dia mengadakan mukjizat-mukjizat, orang Israel itu berharap besar pada Yesus bisa jadi pemimpin karena dia punya kekuatan-kekuatan itu. Tetapi Yesus menolak pada saat itu karena dia bukan pemimpin dunia. Sudah, Pak? Makanya. Ya udah nih Bang Maliki ya, lanjut Bang Maliki. Saya bentar ya. Seandainya. Oke, Bapak saya menurut Bapak itu seperti itu boleh, sah saja. Saya menganggap Isa. Udah dulu. Saya mau buktikan Isa itu. Silakan Pak, baca aja. Oke, Bapak buka di situ kalau punya Quran. Sudah aku baca ini ada. Ini Bapak sudah nge-share ada. Ya, surah Maryam ayat 32 sampai 33. Dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka ya. Ini tentang Isa ya. Ayat 33-nya. Ayat 33-nya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Oke? Ya, Pak. Terus, Pak. Oke. Kita masuk kepada surah 77 ayat 25. Surah 7 ayat 25. Oke? Ya. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Oke? Lanjut. Surah 5 ayat 75. Oke? Surah 5 ayat 75. Oke? Nah, Al-Masih putra Maryam, ia itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Ibunya berlalu di sini diambil dari kata mut. Seorang yang sangat benar, keduanya bisa memakan makanan biasa memakan makanan. Perhatikan bagian kami misalkan tanda-tanda kekuasaan, kemudian perhatikanlah beberapa kali memperhatikan ayat-ayat kami. Yang saya tekankan di sini berlalu. Sungguh telah berlalu. Oke. Lalu surah apa yang Bapak tekankan di situ? Maksudnya gimana? Ya? Menurut Bapak, saya tanya menurut Bapak. Sebentar, sedikit lagi saya paparkan. Oke? Sedikit lagi. Surah 3:55, oke? Surah 3:55. Oke. Ya, ini ya. Ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu pada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku. Jadi timeline-nya diwafatkan dulu. Diwafatkan dulu akhir ajal,
dan diangkat. Itu prosedur timeline-nya di dalam Quran. Oke? Oke, kita lanjut. Bentar, bentar Pak. Sebentar. Santai. Jalan pikirnya aku Pak. Sudah terus. Iya, sebentar. Surah 5177. Oke. Nah, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad kok ini? Apa ini? Bentar, salah. Surah 5116. Karena akhirnya itu 117 ini. Oke. Ini. Oke. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang mereka perintahkan kepadaku. Surah 5:117. Ya. Maka engkaulah ini. Maka setelah gini ya. Maka setelah engkau wafatkan aku, gini kita baca dari atas. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Oke, sebentar, bentar lagi. Bentar, kita masuk ke sini ya. Kita masuk ke sini. Gini, bentar Pak, santai aja. Nanti Bapak sekalipun mau bertakia, tapi jangan terlalu menyolok ya. Pak, takia itu ajaran Kristen Pak. Nanti tak kasih ayatnya. Iya, aman. Tenang Pak. Oke. Surah 5. Bahasa Inggris ini. Gampang. Dunia sudah modern, Pak. Semua bisa di atasi. Oke, aja, silakan. 117. Oke, go. Oke. Bentar, oke. Tawafaitani. Oke. 117 nih. Oke. Nah, ini. Apa itu? Oke, bentar, Pak. Bentar. Nah. Oke. Jadi kata wafah itu meninggal. Semua meninggal. Ini meninggal, mati. Ini mati, mengambil jiwa, mati, mereka dalam kematian, mati, semuanya mati. Silakan. Intinya apa inti? Enggak ngerti ya, Pak? Ngerti, tapi yang Bapak pikirkan itu beda dengan aku. Maksudnya? Maksudnya Bapak ini mau menyampaikan bahwa Yesus mati di kayu salib gitu. Iya, jadi mati dulu baru diangkat. Wafatkan, maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, oke? Jadi ketika Isa itu wafat, lalu diangkatkan, nah yang menggantikan mengawasi adalah Allah, mengawasi mereka. Ini menurut Quran. Dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu, oke? Oke. Udah paham? Apa yang Bapak tanyakan? Lah, ini saya buktikan Isa itu wafat dulu baru diangkat. Sudah anggap aja aku ambil intisarinya gitu. Pada waktu aku dilahirkan, pada waktu aku diwafatkan, pada waktu aku dibangkitkan kembali. Menurut Pak, kalau orang Islam berpikir Isa tidak wafat. Iya. Ya, menurut gitu. Menurut Bapak begitu. Bukan menurut saya, menurut Quran ini, surah 4:157. Berarti pada saat itu mati berarti, Isa disalib. Kenapa kok Bapak yakin bahwa yang dimaksud pada aku dimatikan itu mati di kayu salib? Kenapa Bapak berpikir seperti itu? Karena data Quranmu mengatakan, data Quran ini saling tonjok-tonjokan. Bentar. Bapak kan ngomong, kan dimatikan itu berarti kan mati. Pertanyaan saya, kenapa Bapak berpikir kalau mati di sini itu mati di kayu salib? Ada enggak tulisan? Ya poinnya mati. Kata poinnya mati,
mati, Bapak tidak tahu matinya di mana. Bapak ambil kesimpulan sendiri bahwa yang mati itu Yesus di kayu salib. Berarti Itu Berarti Bapak ini mengambil kesimpulan bahwasanya Isa Al-Masih mati saat melawan Dajjal. Setelah Isa Al-Masih menang melawan Dajjal, baru Isa Al-Masih mati. kesimpulan sendiri, saya enggak ngomong begitu. Bapak ngomong. Kalau dengan Bapak ayat itu bilang. emang udah pas. Kan Bapak Loh. pakai cocok apa ini? Cocok tanam Nah, ini kan. Jadi bentar, Bro. Ah, Bentar, Gini, Pak. Bos. Iya, Dengerin. Pak Raka. Bapak Bentar. ini kan kasih data, ayat kan. Oke, Bentar. saya setuju, Pak. Ya, Bener aja. tenang ya. Tenang. Yang kita bahas ini Isa di dalam Quran, oke? Isa di dalam Quran. Saya akan menantang Bapak. Saya akan membuktikan Isa itu mati dulu baru diangkat, oke? Pahami dulu. Pahami maksud saya dulu. Saya ingin membuktikan Isa mati dulu baru diangkat, oke? Sepakat? Bapak jangan ngasih kesimpulan dong. Kalau kayak gini, Bapak itu memberi kesimpulan. Contohnya gini, ini aja Pak, kita ngasih kesimpulan bahwa Yesus mati. Oke, dari situ ada tulisan mati. Kenapa Bapak yang memberikan asumsi? Asumsi apa? Salib. Ada kata mati. Kan ada kata mati di ayat itu. Pada hari di mana aku dilahirkan. Pada hari di mana. Ini bentar Bro, bentar. Biarkan saja biar. Nah, ini. Tenang. Dan kesejahteraan semoga tenang. Pak, tenang. Tenang. Saya tanya dulu dari ayat ini satu-satu. Mungkin saya terlalu panjang memaparkan data sehingga Bapak tidak mengerti. Oke, pelan-pelan saja. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan. Oke? Pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan. Oke. Ini meninggalnya. Meninggal di situ ada tulisan di kayu salib. Kita nggak bahas tentang di kayu salib, tetapi Bapak memaksakan itu untuk meyakinkan bahwa di kayu salib. Oke. Saya tanya. Lalu ini meninggalnya di mana? Loh, kok Bapak tanya? Saya kan bukan Tuhan kok tanya meninggal Yesus di mana. Lah, ini kan Quran, Pak. Ini itu kan ajaran Bapak. Betul, tapi Bapak itu tidak bisa dengan serta-merta menanyakan bahwa itu ada hak prerogatif Tuhan di situ yang hanya Tuhan yang tahu. Bapak kayaknya nggak ngerti. Manusia meninggalnya di mana, kan lucu itu. Saya tanya, ini meninggalnya di mana, di dunia atau di akhir zaman? Saya tidak tahu. Kalau saya tahu itu berarti saya ini bertakia namanya. Ya. Gini, Bapak panggil siapa yang tahu saja, gini. Biar asik diskusinya. Karena Bapak ngasih ini asumsi. Jadi kalau ada yang jawab, jadi Quran Raka, ini bukan asumsi, Pak Raka. Ini berdasarkan ini datamu loh, Pak Raka. Kalau saya tanya Bapak pasti ini Al-Quran, Pak. Langsung membayangkan. Bapak memang menurut Bapak meninggal di mana? Coba aku tanya. Kalau menurut Quran yang Bapak pelajari. Meninggal di kayu salib. Lah itu karangan Bapak sendiri kalau kayak gitu. Tulisannya mana? Coba tunjukkan saya. Coba tunjukin. Kalau ada, masuk aku. Oke, tunjukin ya. Oke. Tunjuk Bang yang salib itu, Bang. Ada itu Bang. 5147. Oke. Surah 4157. Oke. Dan karena ucapan mereka, sungguh. Kata sungguh itu benar atau bohong? Sesungguhnya. Ini yang ngomong siapa? Siapa yang ngomong? Bentar. Bapak jangan menyimpulkan dulu. Tak tanya dulu. Yang ngomong sesungguhnya ini siapa? Quran ini firman Allah atau firman orang Yahudi? Firman Allah. Oke, berarti yang ngomong? Nah, saya tanya, yang ngomong sesungguhnya ini Allah berarti menurut Bapak? Ya, menurut Anda siapa? Menurut saya orang yang menyalibkan Yesus. Bisa. Oh, jadi itu kata kami itu siapa? Kami itu siapa? Kata kami itu siapa? Menyalibkan Yesus. Kami itu orang-orang kata kami itu siapa? Kata kami itu siapa? Bapak tanya lagi sudah dijawab orang-orang yang mau menyalibkan. Terus menurut Bapak gimana? Halusinasi, silakan coba jelaskan. Silakan. Hah? Ini Pak ya. Dan karena ucapan mereka, Bapak saya jelaskan dulu.
Dan karena ucapan mereka ini bangsa Israel yang ingin membunuh Yesus. Titik dua dalam tanda petik itu ya. Berarti mereka itu bukan Allah ngomong sesungguhnya, bukan ngomong sungguh. Bapak tafsir. Sesungguh kami, tak kasih dalam kurung kalau Bapak keberatan. Bapak tahu bisa membayangkan sesungguhnya kami ini bangsa Israel. KO. Enggak, bangsa Israel di situ enggak ada hukum baca. Pak. Ini kan Bapak nanya apa? Bapak itu nanya, saya jelaskan. Ini kan ayat Quran, Pak. Bapak tahu ayat Quran ini? Sesungguhnya kami. Gini Pak. Gini Pak, saya tanya Pak. Gini Pak. Halo, saya tanya Pak. Bapak tahu ayat Quran? Kok ini bercerita di masa lalu ini loh, ada orang Yahudi yang pengen bunuh Yesus. Terus mereka berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Yesus. Bisa bayangkan enggak? Sesungguhnya kami yang membunuhkan Yesus. Jadi kata kami itu siapa? Orang Israel? Berarti Al-Quran enggak Pak? Berarti Al-Quran ini buatan Israel. Iya, betul. Gitu. Berarti kalau kayak gitu Pak, Bapak itu mau Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah, ya. Tuhan yang sama yang mengirimkan Nabi Isa di zaman itu menceritakan kembali. Oke. Sekarang saya tanya, Isa dikirim oleh Allah untuk misi apa? Apanya? Isa dikirim Allah. Isa dikirim Allah untuk misi apa? Nah, di Alkitab ada, aku diutus untuk domba-domba sesat dari bangsa Israel. Menurut Al-Quran Pak D, menurut Al-Quran, bukan menurut Alkitab. Ya ampun. Bawa data ini, ayatnya sama Pak. Jadi kalau dia bilang gitu, Yesus diutus untuk domba Israel, terus ada tulisan amanat agung, sebarkanlah firman ke seluruh dunia. Itu bertentangan, itu dua ayat itu dalam satu buku. Saya tanya, Allah mengutus Isa untuk apa? Untuk menggenapi kitab terdahulu. Oke, kita kunci dulu. Sebentar, kita kunci untuk menggenapi janji Tuhan. Ia diutus oleh Allah untuk bangsa Israel saja, bukan untuk bangsa lain, bukan untuk bangsa Indonesia dan lain sebagainya. Selamat datang kebenaran. Aku, Matius, ditulis di Matius, aku datang untuk diutus untuk domba-domba sesat dari bangsa Israel. Aku datang tidak untuk menghilangkan hukum Taurat walaupun hanya satu iota. Pak, Barakah, panggil yang mengerti Quran deh ke sini. Dia nggak kata. Ini aja, terima itu. Bapak ngomong sebentar tadi ini biar kelihatan lucunya. Sesungguhnya itu apa sih menurut Bapak? Coba. Aku pengen dengar. Yang sesungguhnya tadi loh, menurut Bapak itu apa? Gini Pak. Saya ajak ke sini ya, bentar kawan-kawan. Saya ajak ke sini. Ini Alkitab Perjanjian Lama, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan menjanjikan juru selamat kepada Adam dan Hawa. Oke. Nih, ini janjinya. Coba Bapak bacakan dulu, saya mau dengar. Bentar, tak baca ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Terus Pak, apa lagi? Nah, oke, saya tanya, keturunan perempuan ini siapa yang dimaksud? Kalau menurut Bapak gimana? Nanti persepsinya beda. Bapak aja cerita. Ya, saya tanya dulu biar Bapak tahu. Nggak tahu aku. Oke, jadi gini, saya kasih tahu ya. Ini keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunannya ini adalah keturunan perempuan akan meremukkan kepala iblis. Dan iblis akan meremukkan tumitnya. Saya tanya Pak, jika Isa, sebentar. Bapak, Pak. Tenang dulu. Anda bisa
saya buktikan itu kalau itu iblis. Ini iblis ini, nih. Coba. Gak apa-apa, tunjukin aja. Aku pengen tahu. Oh, ular itu dah, ular. Oke. Ini Adam dan Hawa di Taman Eden gitu maksudnya. Iya, ini Adam dan Hawa ini jatuh dalam dosa. Tuhan menjanjikan juru selamat lewat kelahiran dari seorang perempuan. Oke? Lanjut. Oke. Nah, jika Isa yang Anda anggap ya itu Yesus yang datang sebagai Mesias, sebagai Almasih, dinubuatkan sebelum terjadi, dinubuatkan dia akan diremukkan tumitnya. Nah, kalau Isa itu diserupakan, saya tanya apanya yang diremukkan? Aku nggak paham, Pak, dengan pertanyaan Bapak ini. Ya wes, gini aja, panggil Ustadz Bapak aja ke sini. Oh, panggil Ustadz Bapak itu yang nanya yang jelas dulu. Bapak ini dari satu ayat sudah meloncat ke sini. Sesungguhnya tadi itu apa?
Enggak. Oke, udah. Iya, oke udah. Oh, hilang lagi. Udah ada. Iya, yang muslim siapa lagi? Yang ketinggal sini muslimnya. Aduh, Pak Munir. Pak Munir. Mau nanya apa? Tanya aja. Enggak, Pak Munir. Mau nanya Pak Munir. Nanya. Oke, rukun. Halo. Oh, ini ada. Lanjut. Ada muslim ya? Halo. Muslim apa Kristen? Halo. Oh, muslim. Lanjut bang. Oke. Halo, Bang Malik. Iya, shalom bro, monggo. Ya, ini saya sebenarnya mau nanya aja sih. Iya, silakan. Ya, kalau saya pribadi ya berpandangannya, ya emang kita kan diajarkan saling kenal mengenal juga, Bang. Iya bro. Ya, jadi saya ingin tahu orang Kristen tuh dari Kristennya sendiri gitu, Bang. Monggo, silakan. Ya, kalau di iman Kristen tuh ada yang namanya ketetapan Tuhan, Bang. Ya. Contohnya kayak kalau di Muslim kan ada yang kayak kematian, rezeki udah di tangan Tuhan, gitu, Bang. Bukan. Naik ke atas, John. Halo? Ya, lanjut bro. Itu aja dulu, Bang. Apa saya nggak nangkap yang mau ditanya itu apa, bro? Ada nggak yang namanya takdir Tuhan? Takdir Tuhan kepada manusia, ya. Oke, jadi gini, di dalam kekristenan yang disebut itu takdir adalah Yesus Kristus. Jadi kekristenan, bukan hanya kekristenan, semua manusia ditakdirkan harus percaya Yesus Kristus. Kalau tidak percaya binasa, itu takdirnya dalam kekristenan. Oke? Hanya satu itu aja, Bang. Ya. Ya, itu takdirnya. Jadi takdir di dalam kekristenan adalah Yesus Kristus. Yang tidak percaya Yesus pasti binasa. Itu takdir. Kalau masalah kematian, Bang? Manusia itu ditakdirkan mati karena melawan perintah Tuhan. Jadi begini, Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, ya, mereka itu Tuhan rancangkan hidup kekal. Makanya bunyi hukumnya, bunyi perintah Tuhan. Adam, jangan kau makan buah di tengah taman itu. Ya, jangan kau makan buah di tengah taman itu. Ketika engkau makan, pasti engkau mati. Ayo kita baca Alkitab ya, bentar. Oke, bentar, Bang. Itu versinya kan beda juga, Bang, ya? Di Muslim sama Kristen, Bang. Hah? Maksudnya kalau di iman Kristen kan di Bethlehem, di Taman Eden kan di bumi, Bang, ya? Bro kan tanya, kita jawab dulu. Oke, nanti kita ke Muslim. Oke. Ya, ini perintah Tuhan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Oke? Sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Nah, ketika ada memakan, aturan ini pasti terjadi. Karena di sini pasti. Karena Tuhan kami, perkataannya itu adalah kehormatannya. Jadi ada wibawa. Jadi Tuhan tidak mungkin ingkar perkataannya. Jadi ketika Adam melanggar, Adam itu harus mati.
Pasti, jadi mati. Nah, ketika Adam itu sudah memakan, takdirnya itu mati semua. Semua manusia mati. Itu takdir. Karena sudah ada dosa. Tapi kalau Adam tidak memakan, Adam tidak akan mati. Dan kita ini nggak mati. Dan tidak ada penebusan. Pastinya tidak ada penebusan. Karena nggak berdosa. Oke, paham ya? Nah, karena berdosa, maka Tuhan mengambil suatu solusi supaya Adam ini bisa kembali lagi seperti sedia kala. Maka diberikanlah solusi Tuhan kepada Adam dan Hawa, yaitu lewat kelahiran seorang perempuan. Di Kejadian 3 ayat 15, ini yang disebut takdir. Kejadian 3 ayat 15. Nah, oke, ini yang disebut takdir. Takdirnya adalah keturunan seorang perempuan itu akan meremukan kepala iblis. Dan dia akan diremukan. Ini takdir. Dan olehnya manusia bisa selamat karena dia. Jadi takdirnya adalah Yesus. Siapa yang ingin selamat harus percaya Yesus sebagai juru selamatnya. Dan ikut apa yang dia firmankan, apa yang diajarkan. Itu takdir. Ya, itu takdir. Oke, Bang, saya lanjut bentar, Bang, ya. Yang dimaksud kepala iblis di situ apakah semua iblis, Bang? Kepala iblis itu kalau meremukan kepala itu lebih kepada makna metafor. Meremukan kepala itu artinya mengalahkan total, mati. Berarti sampai sekarang dalam iman Kristen nggak ada iblis, Bang? Apa gimana? Iblis itu tidak punya kuasa atas orang-orang yang bernaung di bawah nama Yesus. Oh, maksudnya masih ya, ada. Kalau Anda, kalau bro tidak berlindung di bawah naungan Yesus, iblis masih bisa berkuasa atas Anda. Tetapi orang-orang yang bernaung di bawah nama Yesus, iblisnya lari tunggang langgang. Nggak ada sengatnya. Makanya Yesus berkata, di manakah sengatmu, hai maut? Oke? Oke, paham Bang. Ya, lanjut Bang. Oke, kalau sudah nggak ada bro, saya dapat undangan mau debat di kawan-kawan MDM. Ya. Oke. Herdi, thank you. Ya bro, thank you. Ya. Iya, oke. Sebenarnya masih banyak sih Bang. Tetap semangat ya. Semangat Bang Maliki. Ya. Ya sudahlah. Jadi apa nih mau dilanjutin apa tidak teman-teman ya? Nanti sebentar YouTube-nya saya matiin ya. Ya, teman-teman terima kasih yang di live YouTube ya. Nanti kita bisa sambung lagi. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom. Kita kembali ke TikTok ya. Itu masih boleh